Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Shalawatuhu wassalamuhu ala rasulillah, amma ba'du. Baiklah Bapak Ibu dosen dimanapun berada yang kami hormati, semoga panjenengan semua selalu sehat, tetap semangat nggih. Jadi ini dalam proses ya mengikuti Serdos ini tetap tenang, tetap sehat, jaga kesehatan. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang konversi skor TKBI dan TKDA. Ini masih banyak Bapak Ibu dosen yang bertanya pada saya, baik di grup maupun di Japri lewat DM, untuk skornya ini berapa ya. Jadi dalam video ini khusus saya bahas bagaimana jenengan bisa mengkonversi skor nilai TKBI dan TKDA. TKBI tes kompetensi bahasa Inggris, TKDA tes kompetensi dasar akademik. Oke, jadi ini nilainya tabel konversi skor tes bahasa Inggris menjadi nilai angka yang skor itu nantinya digunakan dalam proses penilaian di Serdos, khususnya pada nilai gabungan atau disingkat NGB ya. Jadi ini tabelnya ya. Ini resmi ya, sumbernya dari buku pedoman Serdos terintegrasi, buku 2 penilaian portofolio Dirjen SDID Dikti 2019. File aslinya sudah saya upload ya di channel Telegram Info Serdos, bisa dicek linknya di bawah, Anda bisa download ya. Jadi ini resmi dikeluarkan oleh panitia atau tim Serdos nasional. Nggih. Jadi jelas nggih. Oke, kita lihat dulu nilai angkanya ini. Ini rentangnya adalah 1 sampai 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Di sini sebelah kanan ini adalah tes bahasa Inggris yang diakui oleh tim Serdos ya. Tentunya ini sudah hasil dari musyawarah ya, dari hasil diskusi para tim Serdos nasional ya. Jadi untuk mengetahui ya seberapa besar ya nilai kemampuan bahasa Inggris panjenengan Bapak Ibu dosen semuanya, ini pakai ini. Kalau TOEFL ini pakai ITP ya, atau PBT, RPDT, atau CBT atau IBT. Ya, ini untuk yang TOEFL ya. Ini dilihat nilainya ya. Dari mana? Jenengan lihat ya, sertifikatnya dilihat ya, sertifikatnya. Di situ ada skornya, ada nilai TOEFL-nya. Sampean cek ya. Kemudian dikonversi ke nilai angka ini. Ini adalah nilai yang digunakan dalam penghitungan di Serdos ya. Umpamanya nilainya sampean 400 ya. Ini umpamanya TOEFL ITP 400. 400 berarti masuk rentang mana? Di sini. Berarti nilainya 2. Gitu ya. Ini ya. Tuh. Atau umpamanya Anda punya sertifikat untuk IELTS ya, IELTS. Nah, ini umpamanya berapa nilainya? 4 ya. Ya sudah 4 berarti 2 nilai angkanya, skornya. Ini untuk IELTS. Atau TOEFL ya. Untuk TOEFL dicari, dilihat sertifikatnya TOEFL. Umpamanya nilainya 40. Wah, nilai 40 ini mana? Oh, antara ini di rentang 36 sampai 45 ini. Berarti Anda nilainya 3. Nih ya. Itu untuk TOEFL. Atau pakai ASEP UGM, punya UGM ini. Ya, umpamanya nilainya 200 ya, 200 masuk mana rentangnya? Ini 192 sampai 242. Berarti nilainya 3. Atau ini EFL ITS ya. Umpamanya nilainya berapa? 400. Berarti kurang dari 403 ini. Berarti nilainya 1. Nah,
atau TESOL ya, TESOL UPI ya. Nilainya berapa? 40 ya, ini kurang dari 43 sama nilainya 1 ya. Jadi ini adalah tabel konversi ya untuk nilai ya kemampuan bahasa Inggris jenengan ya. Jadi lihat dulu ya. Ya makanya jenengan harus sudah pernah tes ya, sudah pernah tes dulu untuk kemampuan bahasa Inggris ya. Dan ini ya biasanya itu kan ada masa berlakunya ya. Jadi untuk sertifikat biasanya ada masa berlakunya. Khusus untuk penilaian Cerdos ini ya, itu tidak memperhatikan masa berlaku ya. Jadi sertifikat Anda itu masih bisa digunakan dengan catatan Anda melakukan tes itu pada saat sudah menjadi dosen. Ya. Jadi maunya sudah jadi dosen, punya NIDN ya. Jadi statnya seseorang itu disebut dosen ya, itu ketika sudah punya NIDN, nomor induk dosen nasional. Ya kapan itu? Ya itu sudah berarti Anda pertama kali jadi dosen. Ya. Jelas G? Nah, setelah itu ya Anda pernah melakukan tes ya untuk kemampuan bahasa Inggris, maka bisa digunakan untuk proses Cerdos. Kalau sebelum itu ya mungkin waktu masih jadi mahasiswa atau kapan sebelum jadi dosen ya tidak bisa. Wong ini Cerdos sertifikasi dosen, artinya menilai Anda selama menjadi dosen. Ya, jadi di luar itu sebelum jadi dosen ya tidak bisa dipakai. Ya, baik itu sertifikat bahasa Inggris, penelitian ya semuanya tidak bisa dipakai. Ya, karena ya ini tadi yang dinilai selama menjadi dosen. Oke, jelas G? Jadi ini bersumber dari ini tadi ya, buku pedoman Cerdos terintegrasi, buku 2 penilaian portofolio Dirjen SDID Dikti 2019. Jadi sekarang ini 2020, ini tetap pakai pedoman itu ya, karena memang tidak ada perubahan ya, sehingga masih menggunakan ini. Nanti seumpama 2021 atau 2022 kalau memang tidak ada perubahan ya tetap pakai ini ya, kecuali nanti ada perubahan dari panitia Cerdos nasional yang mungkin nanti ada pedoman baru. Tapi untuk sekarang ini masih menggunakan ini ya. Oke, jelas G? Jadi dilihat dulu skornya ya, sertifikatnya itu ya, baru dikonversi, sampai tulis ya, diketahui ya. Ini untuk nilai TKBI ya, tes kemampuan bahasa Inggris ya, nilai TKBI umpamanya berapa, dilihat sertifikatnya itu, oh langsung dikonversi, oh 3 TKBI 3 ya, seperti itu. Oke, kemudian ini untuk yang TKDA ya, jadi tes ya kemampuan dasar akademik. Nah ini atau biasa disebut TPA ya, tes potensi akademik ya. Ya, kalau jenengan sudah punya sertifikatnya, dilihat sertifikatnya. Dilihat, oh nilainya berapa? Umpamanya nilainya 400 ya, 400 dilihat ini. Ya, konversinya. Oh, 400 berarti rentangnya ini antara 388 sampai 447. Oh, berarti 2 nilainya. Ya, ditulis nilai TKDA sama dengan 2. Itu ya. Jadi ini adalah konversi skor atau nilai untuk kemampuan dasar akademik ya, dan ini digunakan dalam penilaian Cerdos untuk mencari namanya nilai gabungan atau NGB. Oke, jelas G? Jadi ini masih banyak Bapak Ibu dosen yang bertanya, kalau umpamanya nilai TPA saya sekian, ini berapa konversinya? Masih banyak yang tanya, makanya saya buat video ini biar lebih jelas, lebih gamblang, lebih fokus ya. Silahkan kalau memang sekiranya ada yang bertanya, bisa video ini silahkan linknya diberikan kepada beliau ya, biar ikut menyimak ya. Dan ini sumbernya juga jelas ya. Jadi ini nilai angkanya atau skornya, rentangnya 1 sampai 7, ini nilai TPA-nya. Oke. Ya ini jadi
dalam penghitungan NGB ya. Ini ada NAP, NKP, NPS, NBI, NPA ya. Jadi dalam video ini kita fokus bahas NBI dan NPA. NBI ini adalah nilai bahasa Inggris ya. Sesuai dengan yang Anda ikuti, apakah TOEFL, apakah TOEFL ya. Ini NBI. Kemudian NPA ini adalah nilai potensi akademik ya. Ini nanti akan dijumlahkan dengan nilai-nilai lainnya ya. Ada NAP, NAP ini nilai akademik dan pendidikan. NKP ini nilai kepangkatan. Ya, ini juga sudah saya bahas di video lain ya, silahkan dicari ya di channel saya Ahlis Update. Di situ silahkan Anda cari, Anda tonton, Anda simak. NPS ini nilai persepsional ya. Semua nilai ini dijumlahkan ya, semua dijumlahkan nanti dibagi 7 ya. Kalau NGB-nya atau nilai gabungannya ini lebih besar dari 4,0, maka Anda lulus ya. Selain itu tidak lulus ya. Jadi maunya pas 4,0 tidak lulus ya. Kurang dari 4,0 ya tidak lulus. 3,9, 3,8 tidak lulus. Harus lebih dari 4,0. 4,1 lulus, 4,2 lulus, 4,3 lulus, dan seterusnya lulus ya. Jadi seperti itu ya. Makanya ini saya bahas karena masih banyak yang bertanya untuk konversi nilai ya, untuk tes bahasa Inggris sama tes potensi akademik ya. Jadi itu tadi ya. Ini untuk konversi nilai bahasa Inggrisnya ya. Ini rentangnya juga untuk skornya 1 sampai 7. Ini untuk nilai akademiknya, ini rentangnya juga 1 sampai 7 ya. Oke ya, nanti digunakan ya. Ini juga sudah saya bahas di video saya yang lain. Itu ada ya penghitungan secara keseluruhan, ada simulasinya juga ya, ada simulasinya, ada Excelnya. Nanti bisa Anda download, bisa Anda gunakan. Oke ya. Dan catatannya untuk NBI atau NPA ini salah satunya bisa diganti ya. Bisa diganti dengan NPG. Apa itu NPG? NPG adalah nilai pedagogik ya. Nilai pedagogik itu dapat dari mana? Nilai pedagogik itu didapatkan dari kalau jenengan mengikuti pelatihan pekerti ya, pelatihan pekerti atau pelatihan AA, Applied Approach ya. Mungkin sudah ada yang pernah ikut pekerti atau sudah pernah ikut AA, Applied Approach ya. Itu nanti bisa menggantikan ya salah satu dari NBI atau NPA. Umpamanya ya ini ya, contoh umpamanya NBI-nya nilainya kok kecil saya ini ya, tes bahasa Inggrisnya ya. Kok mau saya ganti saja dengan sertifikat pekerti saya umpamanya. Ya bisa, silakan, bisa ya. Jadi bisa disubstitusi namanya. Bisa disubstitusi dengan NPG atau nilai pedagogik yang berupa sertifikat pekerti atau sertifikat AA dengan syarat. Nah, ini loh ada ya. Dengan syarat ya, dengan syarat jenengan asisten ahli ya, asisten ahli sudah bekerja sekitar 20 tahun. Ya. Jadi jenengan sudah Javanya itu loh, jabatan fungsional akademiknya itu asisten ahli ya, tapi sudah 20 tahun ya, menjabat asisten ahli itu sudah 20 tahun. Nah, itu bisa mensubstitusi. Kalau kurang dari 20 tahun ya enggak bisa. Wes, namanya ini rusuh namanya ya. Ini namanya rusuh. Ya. Rusuh itu keringanan ya. Jadi bisa mensubstitusi ini merupakan keringanan ya, dari tim Sirdos ya, untuk menghargai Bapak Ibu ya yang berjuang ya, seperti itu. Atau sudah lektor. Ya, sudah lektor Javanya atau sudah lektor kepala. Jelas nggih? Kalau jenengan asisten ahli
tapi mungkin baru 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya nggak bisa mensubstitusi NBI, NPA ini dengan nilai pedagogi. Jelas G? Ya, jelas ya. Jadi NBI, NPA ini bisa disubstitusi dengan nilai pedagogik, ya, dengan syarat, ya, jenengan asisten ahli, ya, tapi sudah 20 tahun, atau lektor kepala. Oke. Untuk konversinya, nilai pedagoginya berapa, ya? Ini silahkan dicek juga di video lain selain ini, ya. Sudah saya jelaskan juga, ya. Saya jelaskan juga konversinya. Umpamanya ikut pekerti, itu skornya berapa? Ikut AA, applied approach, itu skornya berapa, ya? Sudah saya bahas juga di video lain, ya. Biar Anda lebih fokus, biar lebih jelas, ya. Ini sudah jelas ya. Jadi untuk konversi nilai bahasa Inggris sama nilai potensi akademik. Oke, terima kasih ya. Silahkan di-share pada rekan-rekan dosen semuanya dimanapun berada, baik yang sedang proses sirdos atau yang belum. Untuk persiapan silahkan di-share pada teman-teman dosen ya. Minta tolong bisa di-subscribe ya. Silakan di-subscribe untuk mendukung channel kami Ahlis Update untuk terus berkembang. Terima kasih, tetap semangat. Afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.